Bertahun-tahun Indonesia punya Toyota Alphard sebagai MPV besar yang nyaman menjadi andalan keluarga Indonesia. Ada lagi sekarang BYD Denza Dinan di beberapa tahun terakhir. Lantas, mobil Tiongkok apalagi yang ternyata punya value yang sangat besar, badannya juga besar dan sangat nyaman. Ini adalah XPeng X9 dan khusus yang ini adalah tipe Long Range Pro Plus. Dan mobil ini nyamannya 12 dari 10. Nyaman sekali. Nanti kita akan bahas eksterior mobil ini. Kita akan masuk ke dalam interiornya. Kita akan rasakan bagaimana mengemudikannya dan bagaimana juga rasanya untuk duduk di row kedua mobil MPV besar dari Tiongkok ini. Tapi sebelum itu terjadi, gue pengen minta tolong ke kalian untuk klik subscribe dan klik loncengnya di bawah. Sebelum mulai teman-teman, gue pengen izin untuk menggunakan bandage ini karena ada musibah yang terjadi di gue, yaitu gue jatuh dari motor. Tapi biar tetap profesional karena XPeng X9 ini sedang dipinjamkan ke gue, kita akan terus lanjutkan syutingnya. Nah, XPeng X9 ini memang baru masuk Indonesia di tahun 2025 teman-teman. Dan importir dari XPeng X9 ini adalah PT Era Jaya. Jadi itu adalah importir yang sama yang memasukkan Apple iPhone, MacBook, dan lain-lain. Meskipun itu, Era Jaya kan terkenal sebagai dunia digital. Dan itu juga sebenarnya masuk ke XPeng ini. Karena XPeng ini full dengan teknologi. Bahkan XPeng sendiri di Tiongkok dan di Indonesia pun menggambar-gemborkan mengenai AI-nya. Dan ini adalah model yang paling besar dari mereka, X9. Dan bagian depan ini benar-benar futuristis teman-teman. Di atas ini ada DRL, yaitu memanjang dari ujung ke ujung, dan ini juga bisa berfungsi sebagai indikator ketika kita sedang melakukan charging. Dan lampu utamanya itu berada di bagian bawah sini teman-teman, dengan full LED. Ada logo X ini menandakan ini adalah mobil XPeng. Ada lampu LED di bawah sini. Di tengah sini teman-teman seperti mobil listrik yang tidak terlalu membutuhkan udara untuk mendinginkan radiator seperti mobil konvensional. Di sini memang ditutup flat saja, hanya ada pembukaan di sini yang mungkin dikhususkan untuk mendinginkan baterainya, karena baterai di mobil listrik juga butuh pendinginan. Kemudian ini adalah mobil yang juga full elektrik teman-teman, jadi ada list biru di plat nomornya seperti ini. Dan mobil ini seperti yang tadi gue bilang adalah mobil canggih dan punya 12 buah kamera dan juga sensor ultrasonik. Ini ada di sini 1, di situ 2. Kemudian di bagian samping sini teman-teman ada kamera 1, 2, 3. Tulisan XPeng di sini. 3 di bagian sisi kanan, 3 di bagian sisi kiri, sudah ada 9. Dan di bagian belakang juga ada 3 buah kamera. Jadi totalnya ada 12 kamera. Mohon dikoreksi kalau ada salah. Dan di bagian samping sini teman-teman ada kaki-kaki ring 20 dengan ban 23550 ring 20. Dan bannya menggunakan Michelin E-Primacy, ban yang memang dikhususkan untuk EV. Jadi harusnya punya rolling resistance yang tidak terlalu tinggi. Nah, mobil ini berwarna putih, jadi menunjukkan kalau mobil ini jadi sangat besar sekali. Kemudian pilar A-nya teman-teman ini lurus, kemudian baru bersudut di atas ini. Bagian sampingnya dibuat sangat flush sekali. Kan handle pintu juga dibuat sangat flush agar aerodinamis juga dan simple. Samping sini juga ada sliding door yang pastinya juga otomatis ketika kita buka seperti ini teman-teman. Nanti saja kita akan bahas interiornya. Sekarang mau membahas mobil ini secara detail dulu. Eksteriornya, pintu tadi itu panjang sekali teman-teman, sebesar ini. Dan di bagian belakang ini yang unik dan terkenal dari XPeng X9, karena tidak banyak MPV di Indonesia yang punya bentuk seperti ini. Jadi tidak flat seperti MPV Alphard atau Denza, dia itu ekstensi seperti ini. Dan ini pun dibuat sangat-sangat flush teman-teman, tidak terlihat ada pilarnya, jadi pilarless. Kelihatan sangat indah dan juga futuristis dan mewah pastinya. Kenapa seperti ini teman-teman? Karena setelah gue coba beberapa hari, mobil ini jadi punya kursi row ketiga itu sangat banyak space-nya. Dan meskipun ada kursi row ketiga, juga ada bagasi yang sangat besar, jauh lebih besar dari mobil-mobil MPV yang sudah beredar di Indonesia. Nah, ngomongin stats-nya teman-teman, mobil ini panjangnya adalah 5,3 meter, kemudian lebarnya itu adalah di 2 meter dan tingginya adalah 1,8 meter. Sebagai gambaran, gue sudah mencoba mobil-mobil besar Amerika seperti GMC Yukon atau Cadillac Escalade, dan ukuran mereka juga mirip-mirip, panjangnya di 5,3 meter. Jadi ini mobil adalah mobil yang luar biasa bombastis kehadirannya di jalan raya. Tapi meskipun dia sangat panjang, tapi dia punya 4-wheel steering. Jadi 4-wheel steering ini berguna untuk kita manuver di kecepatan rendah. Dia akan berputar berlawanan putaran di setir depan dan itu akan membuat radius putar mobil ini kecil. Radius putar mobil ini berapa? 5,4 meter. Satu kali putar balik selesai. Luar biasa ini mobil meskipun panjang. Karena sepertinya agak tidak mungkin untuk mengoperasikan mobil-mobil panjang dan besar tanpa teknologi 4-wheel steering itu. Masuk ke bagian belakangnya teman-teman, ini adalah bagian yang paling unik dari mobil yang baru masuk di Indonesia ini. Tidak ada lagi MPV yang bentuknya seperti ini. Bentuknya itu mancung ke belakang, kemudian dia flat.
Dan ada tulisan Xpeng di dalam stop lampnya yang panjang. Teman-teman, seperti yang tadi gue bicarakan, kalau mobil ini full dengan teknologi, sehingga di bagian belakang sini ada 3 buah kamera. Ada 1, 2, dan 3, dan semuanya itu benar-benar berfungsi dengan baik untuk menghadirkan imaji yang benar-benar tajam untuk manuver mobil ini. Di belakang, meskipun mobil ini bentuknya tidak familiar, tapi ternyata tidak terlalu intimidatif ya, asal kita sudah terbiasa dengan mobil ini. Dan gue pengen kasih glimpse sedikit untuk belakangnya, teman-teman. Kalau mobil ini bagasinya besar sekali, dan bahkan dia itu terbukanya itu sangat tinggi ya. Jadi kalau kalian berada di dalam basement yang pendek, mungkin tidak bisa untuk membuka ini. Tapi itu bisa diatur, teman-teman, keterbukaan dari bagasi ini. Dan di bagian belakang ini memang tidak semua orang suka ya, mungkin kontroversial. Tapi kalau gue, ini adalah salah satu desain yang sangat modern. Sekarang mari kita buka hoodnya, teman-teman, atau kap mesin. Sat! Meski seperti itu, mobil ini tidak ada mesinnya. Ya jelas, ini adalah mobil full elektrik, sehingga di bagian sini hanya ada komponen-komponen plastik, kemudian mengisi air wiper dan segala macam. Karena mobil ini adalah mobil full elektrik. Mobil ini, teman-teman, punya baterai 101,5 kWh untuk yang varian long range dan 84,5 kWh untuk varian yang short range. Untuk yang long range seperti ini dihubungkan ke motor elektrik di bagian depan, jadi mobil ini hanya front wheel drive, teman-teman, dan memiliki tenaga 315 PS dan 450 Nm. Nanti kita akan rasakan seperti apa di jalan rasa 315 PS tersebut. 0-100 di 7,7 detik. Itu saja, tidak ada yang lain. Di sini kita tidak bisa lihat apa-apa. Satu hal yang menarik dari mobil ini, di kaki-kakinya, teman-teman, dia menggunakan air suspension. Kalau Xpeng bilang dia itu adalah world's first dual chamber air suspension. Jadi suspensi dual chamber yang dia itu bisa mengatur atas bawah ya. Comfort settingnya bisa diempuk atau bisa dikeras kalau kita mau ngebut gitu misalkan ya. Dia itu bisa naik turun yang kita kontrol dari infotainment system di bagian dalam. Serba lengkap semuanya. Dan kemudian sudah pasti di mobil seperti ini keempat-empatnya sudah 4 roda. Tapi seperti mobil-mobil listrik, regenerative brakingnya juga pasti bisa disetting kuat. Jadi untuk pengereman juga sudah oke. Dan yang menarik, teman-teman, mobil ini punya aplikasi di smartphone namanya Xpeng, dan itu bisa membuat kita melihat semua statsnya, dari range-nya, terus kemudian sisa baterainya. Bahkan kita bisa membuka kaca, membuka boot atau membuka trunk, itu juga bisa dilakukan di sini. Kita bisa melakukan semuanya, dan ini juga bertindak sebagai suatu kunci. Jadi ini adalah digital key dari mobil Xpeng ini. Kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya di sini. Ada power on, ada horn, ada flash. Jadi kita bisa menemukan mobil ini misalkan di parkiran gitu ya. Kemudian charging, interiornya kita bisa nyalakan AC, tapi itu sudah wajar. Kita bisa buka pintunya semuanya dari handphone. Nah, tapi yang paling menarik, teman-teman, gue pengen kasih tahu ke kalian, yaitu adalah fitur Intelligent Parking Assistance. Jadi Intelligent Parking Assistance ini adalah mobil ini bisa maju, mundur, atau bahkan parkir dengan menggunakan handphone. Sebenarnya fungsi dari fitur ini tuh simple. Jadi kalian ketika lagi parkir dan mungkin mobil ini terlalu masuk ke dalam parkiran, kanan kiri ada mobil, kita bisa majukan tanpa harus drivernya masuk. Kita sudah ada di dalam mode ini, kita tinggal pencet saja dan mobil ini akan maju atau mundur sesuai dengan keinginan kita. Dan ini pun dia juga melakukannya sambil melihat depan. Apakah depan ada obstacle? Jadi kalau misalkan ada obstacle, dia langsung berhenti segala macam. Kemudian bisa juga mundur, teman-teman. Jadi kalau lagi di rumah gitu ya, dan kalian ini bisa tunjukkan ke teman-teman kalian kalau mobil ini tanpa ada penumpang, tanpa ada driver, bisa jalan sendiri. Nah, ada satu lagi yang menarik, teman-teman, yaitu adalah fitur remote parking. Jadi remote parking ini sendiri adalah parkir sendiri mobil ini yang memang sudah bisa dilakukan melalui handphone. Jadi misalkan vehicle ready seperti ini, kita pencet long press to park, mobil ini akan punya program sendiri, belok kemana, mundur kemana, ngegas kemana. Dan ini semua dilakukan secara autonomous ya. Jadi tidak ada driver sama sekali di dalam. Mobilnya bisa parkir sendiri, teman-teman. Wow. Lihat. Sudah selesai, teman-teman. Dan kondisi parkirnya pun juga sangat baik, dia lurus dan cukup bisa diandalkan di perkotaan seperti ini. Itu adalah salah satu kecanggihan dari Xpeng X9. Masuk ke interior Xpeng X9 ini, teman-teman. Kadang di mobil seperti ini kita suka bertanya,
Apakah mobil MPV besar seperti ini nyaman untuk dikemudikan? Apakah hanya enak untuk penumpangi di bagian belakang? Makanya sekarang kita mau coba lihat interior Xpeng X9 dan kita telusuri di bagian depannya, bagian driver dan di sisi samping driver. Interior Xpeng X9 ini benar-benar sangat minimalis. Yes, di sini punya layar 17,3 inch infotainment sistemnya. Kemudian di sini ada gauge cluster yang digital juga, tapi dia lebih kecil teman-teman. Kemudian desain ini semuanya sangat minimalis. Tapi bukan minimalis bahannya teman-teman. Dan yang terlihat di kalian itu antara metal dan juga leather atau kulit napah. Bukan kulit sintetis. Ini benar-benar enak sekali untuk disentuh. Bahkan ini teman-teman, kisi-kisi AC, guratan-guratan ini bukan plastik. Ini adalah metal atau besi. Termasuk dengan kisi-kisi ventilasi AC di sini juga. Ini kalian lihat. Ini besi, soft touch, kemudian ini soft touch. Tidak ada bahan-bahan yang bisa membuat mobil ini tuh dikatakan murah. Ada memang bahan plastik, contohnya seperti ini. Tapi ini plastiknya pun kokoh sekali. Di bagian bawah sini juga plastik. Tapi ini jarang kita sentuh dan ini memang harus bahan yang kuat. Bahkan di ujung sini juga plastik. Mulai dari sini, itu sudah soft touch semua teman-teman. Dan ini adalah kondisi yang sangat nyaman, bahkan sebagai sebuah driver. Di sini ada setir 2 spoke saja yang tidak terlalu banyak. Di sini kita bisa untuk klakson, di sini untuk mengontrol apapun karena ini custom. Di sini juga, kalau sekarang ini yang kanan adalah untuk media volume dan lain-lain. Dan ini gauge clusternya seperti yang gue bilang kecil, jadi informasinya tidak terlalu banyak. Meskipun banyak, tapi tidak terlalu besar. Keseluruhan informasi dan tombol-tombol itu kita temukan di sini teman-teman. Jujur, gue melihat tren ini itu sebagai love and hate relationship. Di satu sisi melihat mobil-mobil Cina ini canggih sekali sehingga banyak pengaturan yang bisa dia tuliskan dan bisa dia gambarkan, grafisnya bagus. Tapi kadang juga pengen punya mobil yang ketika kita pencet itu langsung bisa dan terjangkau di tangan kita gitu. Nah sayangnya mobil-mobil Tiongkok ini tidak melakukan hal itu, melainkan semuanya dimasukkan ke layar. Sekarang kita akan bahas ada apa di layar ini. Nah, di sini ada setting untuk vehicle, untuk mobil ini. Kita bisa lihat energy curve-nya, odometer, semuanya. Kemudian, window dan juga doors. Jadi kita bisa membuka pintu-pintu kanan, pintu kiri, pintu belakang, trunk. Sunshade-nya juga kita bisa buka melalui sini teman-teman. Sunshade belakang. Bisa di open all atau close all. Semua-muanya benar-benar dikontrol melalui sini. Door lock, segala macam. Ada baby in car mode. Jadi kita bisa, ini seperti sebuah child lock ya. Kemudian kita bisa mengatur dari angle trunk itu keluar. Ini 100% sekarang. Bahkan pengaturan untuk lampu juga ditaruh di dalam layar ini. Ada ketinggian dari lampu, ada kontrol dari lampu. Sekarang itu ada di dalam mode auto, jadi dia akan langsung nyala dan ada kontrol untuk ambient light juga. Kemudian di adjustment di sini ada adjustment untuk kursi driver dan penumpang samping driver. Itu kita bisa adjust lewat sini, tapi ini bukan the only option. Ini bukan the only way untuk nge-adjust karena kita bisa melakukan adjustment dari tombol di kursi. Kemudian di sini ada massage. Di sini ada drive. Nah, drive ini untuk mengontrol kita itu bisa eco, standard, sport. Setiap kali kita memencet akan ada suara yang akan ikut meramaikan pergantian mode itu. Dan di sini semuanya bisa diatur. Ada power steering, kemudian brake pedal, suspension height karena mobil ini pakai air suspension ya. Ini ada yang paling tinggi dan paling rendah bisa kita atur, jadi bisa ceper. Kemudian ada stiffness, ada comfort plus, comfort standard dan juga sport. Itu ada regeneratifnya juga dan yang lain-lain. Di sini ada driver assistance ya, ini assist seperti ADAS-nya ya, forward collision warning, obstacle avoidance, lane keeping assist, emergency lane keeping, dan teman-teman mobil ini itu bisa parkir sendiri. Dan parkir sendirinya tidak hanya dikontrol melalui mobil tapi juga bisa dikontrol melalui handphone. Nah, total ADAS-nya teman-teman itu ada 27 ADAS. Ini ADAS yang sangat luar biasa banyak. Marketing Xpeng X9 ini diselimuti oleh AI. Jadi semuanya itu tentang kepintaran dari mobil ini. Kemudian kita bahas lagi, di sini ada voice assistant seperti Siri, intelligent imaging, punya kamera 360, kemudian surround view monitor, surrounding, dan itu kualitasnya sangat baik. Tapi dari luar itu, mobil ini punya banyak sekali aplikasi. Ada mindful space untuk memberikan preset-preset agar orang itu bisa merasa relax gitu. Kemudian ada Android Auto, Apple CarPlay, ada bahkan YouTube, TikTok,
TikTok, dan segala macam. Ada Instagram. Dan ini memang bisa kita buka karena mobil ini tuh punya koneksi internet. Bisa tethering atau bahkan ada SIM card harusnya. Dan ini semua grafiknya bagus sekali. Mobil ini benar-benar tidak kewalahan dalam grafis karena dia juga pakai prosesor yang sangat bagus, Qualcomm. Di kamera 360-nya, kalian harus lihat kualitas dari kamera 360 ini benar-benar top, Marco top. Ada DVR, kemudian di sini ada TV. Ini adalah layar monitor di bagian belakang. Kalian harus lihat sekarang dia membuka dan itu menyediakan entertainment untuk penumpang baris kedua dan ketiga. Ini adalah kontrol untuk mirrors, untuk pintu, untuk tutup charger, semuanya dikontrol, bisa dikontrol melalui sini. Dan teman-teman, dari semua aplikasi tersebut, Xpeng ini bisa kita split screen. Jadi seperti handphone Android, kita bisa mengatur lebih banyak mana kita mau menaruh di infotainment system ini. Nah, sekarang di tempat gua duduk, ini adalah tempat yang sangat nyaman. Meskipun kita sebagai driver, tapi ternyata duduk di tempat driver ini tidak kalah nyaman juga. Dia bisa reclining sampai sangat-sangat jauh. Kemudian dia punya massage juga, ventilated dan juga heated semuanya. Ini gue lagi dipijat teman-teman. Kemudian storage di sini cukup banyak ya. Nih ada tempat untuk sunshade, di sini ada tempat penyimpanan juga, storage, cup holder 2. Dan cup holder 2 ini itu punya bahan napa leather di sekitarnya. Meskipun ini sebenarnya tidak dimasuk akal kalau misalkan minuman tumpah, tapi ya mungkin Xpeng mau memberikan bahan yang sangat baik. Jadi sampai ini harus dikasih napa leather gitu. Ini ada wireless charger teman-teman. Ada 2 di sini dan ada 2 lagi di belakang. Ambient light-nya juga sangat baik. Kemudian di bagian atas ini teman-teman, pion tengah, tapi kita bisa jadi kamera di belakang. Dan mobil ini punya 23 speaker dari X Opera. Jangan tanya gua karena detail dari 23 itu sangat banyak sekali. Tapi kita bisa melihat ada di sini, ada center speaker juga. Dan kualitas suaranya sangat enak. Nanti kita tunjukkan. Dan satu lagi teman-teman, kalau kalian penasaran ada apa sih kotak-kotak di sini? Ini adalah sensor untuk mendeteksi muka dan mata dari driver. Sehingga kalau kita mungkin kecapean microsleep, mobil ini bisa memberi peringatan atau bahkan memberikan koreksi ke pengendaraannya. Itu adalah solusi keamanan yang sangat-sangat pintar. Kemudian teman-teman, ngomongin masalah AC, kita bisa kontrol semuanya di sini. Bahkan seperti sebuah AC rumah, ketika kita pencet ini arahnya, ini ada mode sweep atau seperti swing di AC rumah. Jadi dia secara otomatis berputar. Jadi tidak ada lagi arah AC yang bisa kita atur secara manual di sini. Dan karena ini adalah tipe tertinggi Pro Plus, ada fragrance. Mobil ini punya pengharum, ada citrus, ada cedar, ada calming woods yang kita bisa pilih dari ketiganya. Dan kalian harus tahu posisinya ada di bagian bawah sini. Jadi mobil ini tuh ada pengharumnya. Jadi ini salah satu inovasi di dunia pengharum mobil ya. Membuka row kedua dari Xpeng X9 teman-teman. Yang pertama kali kita dengar ada opening chime-nya, ada suaranya untuk menyambut kita ke row kedua ini. Dan ini adalah tempat para bos duduk row kedua. Ini adalah tipe yang paling tinggi, jadi X9 Pro Plus. Jadi selain dia long range, dia itu memiliki tempat duduk yang lebih gendut. Jadi untuk yang tipe di bawahnya, dia sedikit lebih kurus tempat duduknya sehingga orang masih bisa untuk lewat ke tengah sini ke belakang. Tapi sayangnya ini yang lebih besar, yang dimana mungkin kenyamanannya hampir menyamai mobil-mobil MPV 4-seater. Meskipun dia terlihat seperti tempat duduk 4-seater yang sangat besar dan nyaman, dia masih ada tempat duduk di belakang yang nanti kita akan juga coba. Tempat tengah ini adalah tempat yang paling luar biasa nyaman teman-teman. Yang pertama, dari bentuk plafonnya ada ambient lighting yang sangat memutar. Kemudian di sini ada layar entertainment yang bisa kita buka. Ini sama seperti BMW seri 7 teman-teman. Persis seperti ini, dan layar entertainment ini bisa beroperasi individual terlepas dari apa yang ditampilkan di depan. Jadi kita bisa mengunjungi YouTube, Spotify, Instagram. Resolusinya 4K. Kemudian di bagian depan sini teman-teman ada tempat untuk kita meja, bisa untuk makan, bisa untuk laptop, dan ini mejanya juga cukup besar. Kita bisa taruh lagi. Di bagian depan sini teman-teman ada pengaturan dari AC dan juga ada fridge atau kulkas yang bisa kita atur. Dan kulkas ini ada mode yang hanya cukup menyegarkan saja atau ada mode di mana dia itu benar-benar seperti sebuah kulkas. Kemudian tempat duduknya ini yang tadi kita bilang tempat duduknya sangat besar. Dan tempat duduk ini bisa punya mode zero gravity teman-teman. Zero gravity itu seperti ini. Jadi ketika kita pencet, kursi bagian depan itu akan maju dan kursi ini akan mundur dan akan mengaktifkan zero gravity.
Jadi zero gravity itu adalah ruang hampa di luar angkasa di mana semuanya itu melayang, dan dengan adanya zero gravity ini membuat penumpang ini merasa kalau mobil ini berada di ruang hampa. Ini sangat-sangat nyaman. Leg restnya itu maju, dan selain zero gravity kita bisa mengaktifkan yang dinamakan massage seat. Jadi ada pijatnya, dan ini juga ada ventilator. Jadi ada dingin, ada heated juga kalau butuh heated. Di sini ada cup holder untuk kita menaruh minuman, ada kontrol biasa, dan ada wireless charger. Jadi kita bisa ngecas langsung di sini. Overall ini adalah suatu tempat yang sangat nyaman. Di atas kita melihat ada sunshade, ada panoramic roofnya, tapi tidak bisa dibuka. Di sini ada layar 21,4 inch dan speaker 23 yang bisa membantu entertainment tersebut. Meskipun kita tidak berada di zero gravity, ini tetap nyaman. Legroomnya tidak usah ditanya, tapi ini adalah legroom ketika bagian tengah ini mundur seperti itu, teman-teman. Dan di bagian sini ada sunshade untuk menjaga privasi dan menghalau sinar matahari masuk. Ada speaker, ada kontrol dari kacanya, ada kontrol dari sunshade-nya. Jadi kita bisa tutup dan buka dari sini. Kalian bisa lihat, dan ada kontrol untuk TV-nya. Jadi TV-nya bisa kita fold langsung di sini. Untuk harga Xpeng X9 ini sekitar 1 miliar, teman-teman. 1 miliar bukan 1, sekian, 1 M tok. Dah, itu. Dan itu adalah harga yang sangat fantastis untuk apa yang ditawarkan oleh pabrikan Tiongkok ini. Nah, untuk mengakses row ketiga dari Xpeng X9 ini, itu ada tombolnya di sini, teman-teman. Dipencet satu kali saja, dia langsung terbuka. Semuanya elektrik, tidak ada yang manual. Bahkan headrestnya juga elektrik ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sekarang untuk menutupnya tinggal kita pencet ini aja. Nah. Dan dia nanti akan stop ketika wajar. Ini adalah posisi ketika row kedua itu tidak terlalu mundur. Jadi dia normal, tidak masuk ke zero gravity. Dan ini pun merupakan tempat duduk yang sangat nyaman. Pertama, tempat duduk ini tebal dan empuk sekali. Bawahnya empuk, atasnya empuk, dan dia itu menutupi sampai atas, sampai pundak. Dan headrestnya pun juga sangat nyaman dan spot on. Dan headrest ini, teman-teman, adalah headrest yang elektrik. Tuh, kalian bisa lihat, jadi headrest saja elektrik ya. Dan kemudian di sini tidak terlalu banyak fitur seperti di row kedua dan driver, tapi cukup ya. Di sini ada speaker ya, kemudian ada colokan USB Type-C, ada cup holder, ada pengaturan untuk headrest tadi, dan overall ini adalah experience yang masih sangat nyaman. Bahkan kalau kita pindah ke bagian tengah sini, ini masih sangat nyaman sekali, empuk. Nah, masalah headroom, teman-teman, karena mobil ini sangat besar dan panjang, ini masih sangat banyak sekali, legroomnya juga masih sangat banyak, dan di sebagian mobil rasa seperti ini adalah rasa menduduki di row keduanya, teman-teman. Dan untuk keluar dari row ketiga ini, kita tinggal pencet satu tombol aja dan semuanya akan langsung terbuka. Oke, membuka bagasi belakangnya, teman-teman. Seperti mobil-mobil MPV lain, tinggal kita pencet dan elektrik semuanya. Langsung naik ya. Bagian hamnya ini yang belakang nih seperti paus naik. Dan ini adalah tempat yang sangat surprising. Karena bagasi ini besar sekali, besar, benar-benar besar. Lebih besar dibandingkan MPV besar Jepang lainnya, seperti Alphard atau Velfire gitu ya. Ini lebih besar ya. Dan di sini ada kontrol untuk pelipatan jok, dan ini bisa menaikkan dan menurunkan air suspensionnya. Jadi kita ketika lagi mau masukin barang itu bisa lebih pendek misalkan gitu ya. Kemudian ada colokan 12 volt, dan di bawah sini ada storage lagi tuh untuk toolkit segala macam. Tapi yang paling spektakuler dari bagasi belakang ini adalah bisa dilipat rata lantai. Bagaimana caranya? Dipencet ini dulu, teman-teman. Sekali dia akan menurunkan ketiga headrest dan mempersiapkan untuk dia itu bisa ngefolding ke depan dulu. Kita tunggu seperti itu. Dan ini semua elektrik ya, tidak ada kekuatan manusia, tidak ada. Oke, sekarang kita pencet lagi agak lama, mungkin beberapa detik, dan ini langsung tertutup, kebalik, sat. Dan mobil ini jadi rata lantai. Bahkan kalau misalkan kalian tebak-tebakan sama orang melihat mobil ini seperti ini, mungkin mereka akan mengira ini adalah mobil 2+2 alias 4-seater. Padahal di sini ada jok yang begitu nyaman, bener-bener bisa disimpan secara rapi dan rata lantai, dan menjadikan bagasi Xpeng X9 ini jadi lebih besar lagi. Wow, ini fitur yang luar biasa. Sekarang gue sedang berkendara di Xpeng X9. Gimana rasa berkendaranya? Xpeng X9 ini punya size yang sangat besar, teman-teman. Ini panjangnya adalah 5,3 meter, lebarnya di 2 meter, dan tingginya di 1,8. Dia itu makin mirip dengan mobil-mobil Amerika yang besar. Contohnya adalah GMC Yukon atau Cadillac Escalade. Meskipun mobil ini besar, tapi ternyata mengendarai mobil ini tidak sesusah itu. Karena pertama, mobil ini punya 27 fitur ADAS dari mobil ini. Ada adaptive cruise control
yang sangat canggih, ada lane keeping assist, rear cross traffic alert ya, forward collision mitigation, segala macam yang kalian bisa tahu ada di pabrikan-pabrikan mobil modern ada di mobil ini. Dan ADAS-nya itu bisa ganti jalur sendiri. Cara mengaktifkan ADAS itu sendiri adalah kita harus memencet tuas transmisi ini 2 kali dan dia akan masuk mode LCC dan Adaptive Cruise Control yang dia akan mempertahankan jalur dan mempertahankan setir dan akan membelok-belokkan sesuai dengan medannya. Kemudian kita tinggal send kiri aja. Dia akan mengecek ketersediaan tempat di jalur kiri dan kemudian dia akan melakukan perpindahan jalur sendiri. Mungkin gua belum mencoba banyak pabrikan mobil yang punya fitur seperti ini, tapi yang punya fitur seperti ini tidak banyak, teman-teman. Selain dari ADAS itu, ada juga 4-wheel steering. Jadi axle belakangnya itu ikut berbelok berlawanan dengan rotasi yang roda depan. Dan itu hasilnya adalah mobil ini radius putarnya sangat kecil sekali di 5,4 meter. Dan itu adalah angka yang sangat fantastis untuk mobil sebesar ini. Jadi gue bisa putar balik dalam 1 kali aja dan nggak perlu ngulang-ngulang. Itu adalah salah satu pencapaian yang luar biasa naik mobil ini. Ngomongin masalah powertrain dan juga baterai. Mobil ini tuh punya baterai 101,5 kWh. Ini juga angka yang cukup besar, tapi wajar karena bodinya besar. Mobil ini akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya itu di angka 7,7 detik. Dan angka tersebut teman-teman adalah angka mobil ini front wheel drive ya. Di luar negeri sana ada yang varian all wheel drive, tapi untuk yang di Indonesia hanya yang ada front wheel drive. Untuk varian di Indonesia sendiri teman-teman itu ada 3 seingat gue ya. Ada short range, long range, dan juga long range Pro Plus. Dan mobil yang gue kendarai ini teman-teman adalah yang long range Pro Plus. Kemudian ngomongin kenyamanan dari mobil ini, mempunyai sistem suspensi udara atau air suspension. Yang Xpeng bilang ini adalah dual chamber air suspension first in Chinese cars. Setelah mengemudikan mobil ini beberapa hari teman-teman, mobil ini kenyamanannya luar biasa. Ini bukan hanya sebatas suspensinya yang empuk, tapi juga secara driver dia diberikan kenyamanan seperti massage seat dan kursinya empuk. Jadi kita sebagai driver pun juga tidak terasa lelah ataupun terisolasi dari bagian belakang yang mewah. Suspensinya itu bisa diatur melalui layar di sini teman-teman. Jadi kalau kita masukkan ke settings ya, terus kita masuk ke drive, ini ada semua konfigurasi dari Eco, Standard, Sport, dan juga Individual. Di bagian bawah ada pengaturan dari tinggi rendahnya suspensi. Ada highest, high, normal, low, dan juga lowest. Naik turun atas bawahnya itu bisa sekitar 7 cm teman-teman. Dan itu adalah angka yang lumayan loh, kelihatan dari luar ya. Kalau kita anak-anak mobil sampai karmit mobil diceperin. Aduh, lucu sekali. Nah, di sini ada suspension stiffness teman-teman. Ada comfort plus, ada comfort, ada standard, dan juga sport. Normalnya memang ditaruh di comfort. Dan di comfort ini memang sudah sangat baik. Dia itu bisa meredam speed trap yang kecil ya. Itu nggak terlalu kerasa. Kita masukin di comfort plus, itu jauh lebih empuk lagi, jauh lebih limbung lagi. Tapi kalau kalian mau agak sedikit kebut-kebutan, kita bisa masukin ke sport. Terasa mobil ini jadi lebih rigid, nyaman seperti MPV, cuma sedikit lebih rigid saja. Ngomongin mode berkendara, ada mode Eco, Standard, Sport, dan Individual. Dan setiap mode ini itu juga sangat berpengaruh kepada performance mesin dan juga rasa berkendara. Kalau kita masukin ke Standard, power steeringnya sedikit lebih berat. Di sini bahkan ada pengaturan brake pedal feel, itu kita atur apakah kalau misalkan kalau dia comfort itu agak dalam, kalau standar itu biasa saja, kalau sport itu cukup pakem, jadi cepat untuk terasa. Tapi kalau gua pakai preset Eco ketika lagi berkendara. Dan setiap perpindahan mode berkendara itu ada suara yang di-play di speaker ini teman-teman. Jadi ada speaker di headrest dan ini juga bisa berfungsi selain untuk notifikasi-notifikasi dari mobil, tapi ketika kita telepon dia akan dikeluarkan dari sini. Kemudian kita ngomongin speakernya teman-teman. Mobil ini punya speaker dari X Opera. Mungkin gue memang belum pernah denger ya, tapi ada 23 speaker, termasuk dengan ada Twitter, ada center speaker, ada speaker bawah, ada speaker di kuping juga, ada subwoofer, semuanya lengkap dan kualitas suaranya juga menakjubkan. Dan mobil ini untuk menjadi enak harus kita sedikit setting-setting terlebih dahulu. Kita ngomongin layar yang sangat besar yang di tengah, ini ukurannya adalah 17,3 inch. Kalau bisa dibilang kekurangan dari mobil Tiongkok itu selalu memasukkan semuanya ke dalam layar. Ini memang suatu act of mobil masa depan. Tapi ketika semuanya itu dimasukkan ke layar, kita itu yang biasa dengan mobil-mobil konvensional yang bisa menyalakan lampu di sini, kemudian sekarang menyalakan lampu harus di
infotainment system ini itu mungkin harus beradaptasi. Dan adaptasi ini nggak cukup sehari 2 hari teman-teman, mungkin harus sekitar 4 hari 5 hari ke atas baru kalian bisa beradaptasi untuk mengoperasikan semuanya di sini. Seperti contohnya lampu dia dioperasikan di sini. Kemudian untuk menutup jendela, membuka jendela, sunshade juga dioperasikan di sini. Walaupun ada tombol fisiknya kalau untuk itu ya, tapi bisa dioperasikan di sini. Kemudian untuk seat, untuk massage itu ya. Untuk yang depan juga dioperasikan dari sini ya. Untuk mode berkendara, untuk driver assistance, untuk semuanya. Untuk nge-fold mirror. Jadi mirror ini bagaimana dia menutupnya, dia juga harus menggunakan layar di sini teman-teman. Untuk semua-muanya itu ditaruh di layar. Kemudian kalau kita ngomongin tenaganya teman-teman, mobil ini punya tenaga yang cukup linear. Jadi meskipun dia punya tenaga yang besar, tapi dalam mode eco ini dia itu tenaganya sangat halus. Jadi delivery powernya itu halus. Tidak seperti mobil-mobil listrik lainnya yang jauh lebih buas. Mungkin SUV atau mobil listrik sedan itu jauh lebih buas lagi. Tapi somehow Xpeng ini didesain untuk penyaluran tenaganya halus. Dan ini semua terlihat di grafik power di sini teman-teman, di speedometer. Ketika dia itu kita gas, dia itu tidak langsung untuk menuju suatu power level. Jadi dia itu gradual seperti itu. Sehingga terasa lebih nyaman dan mungkin penumpangnya jadi tidak terlalu mual gitu. Nah, sekarang kita mau coba untuk sport mode-nya. Ketika itu terjadi, langsung ada suara di sini, teman-teman. Mobil ini terasa seperti menggunakan gigi yang lebih rendah. Jadi rasionya itu terasa seperti diturunkan gitu ya. Jadi regeneratifnya lebih terasa. Sensitivitas gasnya ini pun juga meningkat. Jadi kita gas sedikit, power yang dikeluarkan itu jauh lebih banyak dan jauh lebih rendah. Meskipun yang memiliki tenaga yang instan dari 0 km per jam pun bisa langsung keluar tenaga yang instan. Tapi Xpeng ini lagi-lagi mendesain power delivery-nya itu perlahan-lahan. Tapi itu juga terjadi ketika mode sport, apalagi kecepatan rendah. Namun kecepatan sudah tinggi seperti ini, kita gas. Nah, wow, mobil ini meluncur teman-teman. 315 PS dan 450 Nm. Mobil ini menjengak seperti ini teman-teman. Dan ada suara dan karena saking nyamannya suspensi mobil ini, tarikan mobil ini tuh tidak terasa intimidatif. Dan ini adalah hasil dari air suspension dan sasis yang oke. Kemudian teman-teman, kalau kalian lihat di sini ada banyak orang yang mempertanyakan, ini apa? Sensor apa ini? Ini adalah sensor untuk mendeteksi mata dari driver. Ketika mata driver itu mungkin dizzy, ngantuk, tertutup, microsleep, dia akan memberikan peringatan. Dan seharusnya karena mobil ini sudah punya ADAS yang canggih, ketika driver tuh benar-benar microsleep atau tertidur, dia akan take over untuk sementara waktu untuk menyelamatkan laju dari mobil gitu. Ini adalah salah satu sistem safety yang sangat diperlukan di mobil lain, karena microsleep itu adalah salah satu alasan kecelakaan paling tinggi juga ya. Dan sekarang kita sedang berada di kemacetan, dan kemacetan ini tidak membuat ADAS-nya itu bingung teman-teman. Kita tetap bisa menggunakan ADAS ini dan mobil ini bisa macet-macetan untuk kita. Jadi dia itu bisa ngerem. Cuman minusnya mobil ini masih suka kaget kalau misalkan orang ada mepet-mepet sedikit, tapi tidak apa-apa. Lebih baik kaget dibandingkan nabrakan gitu. Selain dari ADAS dan 4WS tadi, kamera 360 dari mobil ini tuh juga luar biasa baik. Kualitasnya itu benar-benar luar biasa. Kalian harus lihat, dia itu seperti model-model HDR dan detailnya itu sangat tinggi sekali. Di depan, di samping, di belakang, dan di mode kamera 360-nya itu dia juga bisa menampilkan 3D. Jadi kita bisa melihat kondisi sekeliling mobil, dan ini menjadikan kita pede kalau misalkan lagi di jalan meskipun mobilnya sebesar ini. Nah, secara range teman-teman, WLTP mobil ini di 590 km. Angka yang cukup oke, tapi memang tidak spektakuler dan tidak kurang juga, karena Denza pun dia juga sekitar 500 km. Dan ini menurut gue adalah angka yang cukup, karena di setiap 200-300 km pastinya kita bisa menemukan spot charging gitu ya. Oke, sekarang gue sedang berada di row kedua dari Xpeng X9 Pro Plus. Dan kita mau pasang seatbelt dulu karena sistem safety-nya ini sangat berisik. Kalau ada orang yang tidak pakai seatbelt, even sampai ke baris ketiga. Jadi ke-7 penumpang itu harus pakai seatbelt semua. Nah, ngomongin row kedua ini teman-teman, ini adalah row yang sangat mengasihkan, sangat luar biasa luas. Ini adalah versi tertinggi di Pro Plus, sehingga kursi row kedua ini gemuk-gemuk. Tidak ada space lagi di tengah untuk orang itu bisa masuk ke row ketiga. Kursi ini dari Nappa leather, sangat empuk, dan semua kontrol-kontrol dari fiturnya itu bisa diakses di sini. Ada ventilated seat, ada heated
smooth seats, kemudian ada massage. Tapi pijatnya itu pun juga berbagai varian ya. Kemudian di sini ada beberapa mode dari pijatan, ada yang relief stress, ada yang physical recovery, dan semuanya itu luar biasa nyaman. Ternyata duduk di bagian belakang ini jauh lebih nyaman dibandingkan di depan. Suspensinya itu lebih mungkin karena di bagian tengah sini adalah titik yang paling optimal untuk ayunan suspensi, sama sekali tidak terasa keras. Ini mobil empuk sekali, apalagi di Comfort Plus seperti ini. Kemudian di atas kulkas ini teman-teman ada pengaturan AC untuk row kedua, jadi kita bisa selain dari si layar besar infotainment system itu, kita bisa mengontrol semuanya dari sini, dari fan-nya, kemudian dari arahnya, dari auto, itu semuanya bisa dilakukan di sini. Dan ini zone itu ada 4 teman-teman, jadi ada 2 di depan dan 2 di row kedua. Kita masuk zero gravity mode. Ini kita benar-benar duduk nyaman, posisi yang sangat nyaman, makanya disebut zero gravity karena terinspirasi dari zero gravity di luar angkasa. Jadi tidak terasa sama sekali kita seperti melayang di udara teman-teman. Dan gue sepertinya bisa duduk di sini dan jalan di mobil ini bahkan 1000 km ini tidak terasa capek sama sekali. Suspensinya juga nyaman. Oke teman-teman, itu adalah pengalaman mengendarai dan dikendarai di Xpeng X9. Ini adalah mobil yang sangat-sangat enak, mewah, technological, dan nyaman. Meskipun besar, mobil ini masih mudah untuk dikendarai. Untuk tipe yang ini teman-teman itu dijual di seharga 1.099 juta. Dan itu adalah value yang sangat-sangat baik. Kalau kalian suka review seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya juga. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, ada komentar, klik komen, dan kalau ingin dibagikan, jangan lupa untuk klik share. Itu saja. Kalau kalian ingin lihat versi singkat dari review seperti ini, jangan lupa untuk main ke Instagram atau TikTok gue di @rapitahumam. Dadah, Rapitahumam signing out.